melengkapi kegiatan kita hari ini, marilah kita ikuti kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Ismail Abu Sadiq. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah akan mengenalkan tema saum mendidik kesabaran di tengah wabah COVID-19 kepada para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i'an ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Masyaallah muslimin azzakumullah taala, para asatidz, para bapak, para ibu ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan iktikaf ya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan di tahun wafat beliau melaksanakan 20 hari. Ya, bukan 10 hari tapi 20 hari selama bulan Ramadan. Dalam riwayat lain beliau juga melakukan i'tikaf di bulan Syawal, di 10 hari terakhir di bulan Syawal. Dikata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala, hendaklah kalian beriktikaf ya, minimalnya adalah sewaktu kalian i'tikaf. Maksudnya seberapapun ya lamanya ya. Kalau menurut Imam Hanafi itu sehari minimal, Imam Ahmad itu sehari semalam, kalau Imam Maliki, kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala itu mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu kapan saja. Jadi minimalnya, jadi bagaimana keadaannya, duduknya saja atau diam di masjid itu sudah dikatakan sebagai sebuah i'tikaf. Dan kita berusaha juga meraih keutamaan di 10 malam terakhir ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, iltamisuha fi 'ashr awakhir min Ramadan lailatul qadar fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa wa fi thalithatin tabqa aw wa fi akhiril lail. Kata Nabi SAW, carilah kalian di 10 malam terakhir Ramadan, malam Lailatul Qadar, pada 9 hari yang tersisa. Ini malam 21. Aw fi sabi'atin tabqa, atau di 7 hari yang tersisa, malam 23, atau di mana? Aw fi khamisatin tabqa, atau di 5 hari yang tersisa. Jadi malam 25. Au fi tsalitsatin tabqa, di 3 hari yang tersisa malam 27. Au fi akhiril lail, atau di malam terakhir, ini malam 29. Karena kalau hitungan Hijriah setiap bulan itu 29. Jadi enggak seperti bulan Masehi kan 31, 30, 31. Kalau hitungan Hijriah itu 29 semua. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhir sampai bulan Zulhijjah. Kenapa 30? Karena hilalnya tidak terlihat. Kalau hilal tertutup awan maka digenapkan. Jadi 30 itu insidental. Tapi hitungan bulan normal, hitungan bulan Hijriah itu semuanya bersih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita ingin membahas tentang saum mendidik kesabaran di tengah wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kita pahala haji dan umroh karena duduk zikir kita pada subuh berjamaah, dan nanti misalnya kalau ada kesempatan nanti bisa sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Nabi SAW pernah bersabda, man shalla sholat subuhi fi masjid jama'atin. Siapa saja yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini syaratnya dia berjamaah di masjid. Yathbutu fihi hatta yusalli subhat duha. Lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha.
kana ka'ajri hajjin, maka ia seperti mendapat pahala orang berhaji, au mutabilin tamatan hajjatuhu wa umratuhu, atau berumrah secara sempurna, haji dan umrah secara sempurna. Hari ini tahun lalu kita nggak bisa haji dan umrah jamaah Indonesia. Nah, tahu sekarang Kemenak masih mencoba untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Saudi agar jamaah kita bisa ke sana. Karena permasalahannya vaksinasi COVID yang dari Sinovac itu belum dapat lisensi dari WHO. Jadi pemerintah Saudi masih belum menerima, kecuali Sinovacnya sudah dapat lisensi. Mereka hanya menerima yang vaksinasi COVID jenis Moderna atau Pfizer. Yang Sinovacnya belum. Jadi pemerintah berusaha nanti meyakinkan supaya bisa. Jadi tapi kita bisa mendapat pahala haji dan umroh, meskipun tentu bukan haji dan umroh, tapi kita bisa mendapat pahalanya dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk diam zikir, mendengarkan pengajian, bisa zikir sobah, zikir pagi, hingga datang waktu duha, kemudian kita sholat berjamaah. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla batatan fi jama'atin tsumma wa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams." Siapa yang tengah sholat subuh berjamaah lalu ia duduk zikir pada Allah hingga matahari terbit. Tatlu'u asy-syams. Kalau di jam itu ada istilahnya tulu. Tulu itu berarti terbit ya. Atau namanya misalnya syuruk, berarti terbit juga. Tatlu'u asy-syams hingga matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Kemudian ia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala haji dan umrah. Ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW, tamatin. Sempurna. Gitu. Jadi walaupun misalnya nih, alhamdulillahnya misalnya nggak bisa berangkat, ya kita tetapi aja begini ya, misalnya subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir sampai waktu subuh, sampai waktu duha datang, kemudian kita sholat 2 rakaat duha di awal. Tentu jangan pas matahari terbit, itu nggak boleh. Karena kita dilarang atau diharamkan untuk sholat pas matahari terbit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata subhi tsumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'u asy-syams hatta tarfa'i fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarna syaitan." Kerjakan sholat subuh kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh nggak ada sholat lagi, nggak ada ba'diyah subuh, nggak boleh. Hukumnya terlarang. Sholat apapun nggak boleh juga. Sampai matahari meninggi hatta tatlu'a syamsu hatta tarfi'a, ya, hingga matahari tinggi. Tinggi itu para ulama kemudian menafsirkan satu tombak. Tinggi satu tombak. Satu tombak itu kira-kira 15 menit. 15 menit kalau hitungan menitannya begitu ya. Hina tatlu'u baina qarna syaitan. Karena saat itu matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina an yasjudu lahal kuffar. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud. Kita tahu dulu sebelum masa Nabi SAW itu orang Majusi, penyembah api, punya dewa matahari, senantiasa mereka melakukan ibadah ritual itu kalau pas matahari terbit. Sebelum zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad, orang Majusi, orang penyembah matahari pagan gitu ya, yang dewa-dewa. Sekarang juga mungkin masih ada dari Shinto ya, orang di Jepang gitu ya. Dulu katanya kita konseling rakyat Indonesia itu kalau pas pagi matahari harus ada matahari kemudian ruku gitu ya, hormat ke matahari. Nah itu pada saat orang kafir sedang sujud, jadi nggak boleh. Nah tunggu dulu, misalnya kalau di jadwal ada syuruk tunggu dulu 15 menit baru kemudian sholat duha 2 rakaat. Ada juga waktu terlarang yang lainnya, misalnya pas matahari ada di tepat di tengah, jadi sebelum zuhur misalnya, jadi waktunya 10 menit sebelum zuhur itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga waktu terlarang antara sholat asar hingga maghrib juga tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh itu dengan kita duduk zikir kepada Allah Taala, mendengarkan kajian ya, ilmu hingga nanti waktu. Pagi ini kita akan bahas tentang saum yang mendidik kesabaran kita. Saum secara lughawi itu artinya al-imsak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu satu istilah itu memiliki 2 makna. Makna bahasa, makna lughawi namanya, literal, kemudian makna syar'i, makna yang ditunjuk oleh Allah SWT yang dimaksudkan begitu. Tapi dua-duanya kadang bisa digunakan juga. Tapi lebih banyaknya makna dalam bahasa Arab itu maknanya ke syar'i gitu. Kayak contoh misalnya sholat itu makna bahasanya doa, ad-doa.
Tapi bukan berarti kemudian sholat cukup dengan doa, enggak. Tapi sholat itu adalah aktivitas amal ibadah tauqifiyah yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dari mulai dengan niat takbiratul ihram, syarat rukunnya terpenuhi hingga salam. Nah, jadi kegiatannya begitu gitu. Itu secara syar'inya demikian. Zakat juga maknanya adalah membersihkan, menyucikan. Tapi orang mandi otomatis dibilang orang sedang berzakat. Orang zakat dia harus mengeluarkan harta. Semangat syari'nya adalah mengeluarkan harta sesuai nisab dan telah masuk haul 1 tahun. Nisabnya kalau kita punya harta, kalau punya emas atau uang, emas perak gitu ya, nilainya 20 dinar, nah dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%. Kalau masuknya sudah setahun. Nah begitu juga dengan saum. Saum ini makna bahasa adalah al-imsak. Imsak artinya menahan diri, diam tidak bicara, stagnan. Itu arti makna bahasa dari asyam atau saum. Jadi kalau waktu imsak berarti udah mulai waktu saum. Nah imsak itu kalau di fikih kita Islam itu adalah dimulai dari adzan subuh, dari waktu subuh itu imsak. Kalau sekarang misalnya ada istilah imsak 10 menit sebelum subuh, itu hanya sekedar kehati-hatian saja. Waktu imsak sesungguhnya adalah waktu subuh, waktu fajar. Waktu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian hingga masuk waktu malam, kalan malam waktu maghrib. Sebagaimana misalnya itu arti al-imsak itu bahasanya itu di Quran surat Maryam ayat 26. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrobi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah kamu. Ini ceritanya kepada Sayyidatina Maryam, ya, ibunda Isa alaihissalam. Waktu itu beliau sedang hamil, yang kemudian beliau pergi menasihkan diri menghindari fitnah dari Bani Israel saat itu. Kemudian beliau mendatangi sebuah pohon, ya, pohon korma. Kormanya itu Allah SWT jadikan langsung berbuah rindang. Tadinya kurma itu kering, kerontang. Kemudian datang Sayyidatina Maryam, kemudian dibuat pohon kurma itu berbuah rindang, rutop, kurmanya basah, enak gitu ya. Ada air mengalir di sampingnya begitu ya, dan rumputan. Fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadzartu lirrahmani shauman. Maka diperintahkan kalau engkau bertemu dengan seorang manusia, maka katakan sesungguhnya aku sedang bernazar kepada Ar-Rahman, bernazar kepada Allah Ta'ala sauman. Sauman itu artinya diam tidak bicara, aku mau ngomong. Diam bicara, kamu lagi ngapain? Diam aja. Suruhnya begitu, sebagaimana perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria, mereka ini Ali Imran, ini keluarga Imran, Maryam, Zakaria, kemudian istri Zakaria, kemudian putranya Maryam sendiri, yakni Nabi Allah Isa alaihissalam, putranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, Ali Imran. Dan di surat Al-Quran diabadikan gitu ya, anak keluarga yang saleh, keluarga Ali. Sauman falan ukalimal yauma insiya, maka jangan kau bicara seharian kepada manusia. Nah, secara syar'i saum itu artinya menahan diri dari perkara yang membatalkan saum, seperti makan, minum, jima, berhubungan sama istri ya di siang hari, menghisap bubuk halus, rokok ya. Jadi kalau vaksinnya dari mulut batal puasanya. Tapi kalau vaksinnya lewat ini lengan atas nggak masalah. Yang muntah dengan sengaja. Artinya tidak boleh masuk sesuatu apapun melalui jalur kerongkongan dan jalur tenggorokan. Dua jalur itu. Jalur kerongkongan itu makanan, jalur tenggorokan itu pernapasan. Bahkan dari belakang juga, saya mohon maaf, dari dubur. Itu juga termasuk jalur makanan. Jadi misalnya ada obat pencahar ya, pencahar itu tusuk gitu supaya keluar BAB. Nah, itu juga membatal puasa. Tapi kalau dikasih obat tidak melalui jalur makanan ya, misalnya di infus tapi tidak masuk ke jalur makanan ya, ada nggak yang kira-kira gitu ya, itu nggak batal. Tapi kalau masuk ke jalur makanan ya, kemudian bisa menyangkan, menguatkan, batal. Dan memang kalau orang yang sakit tidak diwajibkan untuk puasa.
Kalau puasa boleh nggak? Misalkan boleh saja nggak masalah. Ya, tetapi mereka dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, tinggal hanya mengganti nanti di luar Ramadan. Nah, jadi secara syar'i adalah menahan diri dari perkara yang batalkannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sejak fajar subuh hingga maghrib, hingga terbenam matahari. Bapak Ibu dari Allah SWT, kita sudah sama-sama insya Allah sudah paham ya dalil Fasawm ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ini menurut tafsir Imam Jalalain. Jalalain itu dua imam Jalal Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Beliau menulis tafsir artinya mengartikan ya, menjelaskan ya ayat Al-Qur'an ya. Dua imam Jalal itu ya, guru dan murid sebenarnya. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahali itu dari Al-Isra hingga An-Nas, Jalaluddin Asyuyuti itu dari mulai Al-Fatihah hingga Al-Isra. Fardun artinya kutiba ini maksudnya adalah fardu, wajib. Alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagi kalian kewajiban apa untuk saum sebagaimana telah diwajibkan bagi orang sebelum kalian. Minal umam, untuk bangsa-bangsa. Karena memang saum ini bukan hanya ditujukan kepada umat baginda Nabi Muhammad, tapi sebelum baginda Nabi Muhammad juga mereka ada kewajiban saum. Umat kalangan dari Bani Israel juga ada melaksanakan saum ya. Bahkan kalau dalam riwayat itu mereka saumnya, tata cara saumnya itu memang dari mulai subuh hingga maghrib juga. Tapi kalau sudah tidur di malam, maka dia otomatis langsung puasa. Misal nih, maghrib buka, kemudian isya, mereka belum ada sholat yang waktu ya. Kemudian setelah itu dia tidur, bangunnya jam 12, mereka sudah sahur. Nggak boleh makan. Kalau kita kan masih boleh makan sahur hingga waktu subuh ya. Mereka enggak, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya puasa ini sudah diwajibkan sebelum umat baginda Nabi SAW. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa makna tattaqun ini? At-taqwa al-ma'asi fa innahu yaksuru syahwat. Jadi menjaga diri dari maksiat. Karena sesungguhnya kebanyakan syahwat itu alatiyah mabda'uha. Syahwat itu menjadi sumber daripada perbuatan maksiat. Jadi apa yang dijaga dari saum itu syahwat. Jadi sebenarnya kalau saum yang sungguhnya tidak hanya sekedar makan minum. Tidak makan tidak minum. Karena sebenarnya kalau tidak makan tidak minum sebenarnya hal yang mudah, ringan. Kan itu hanya sekedar menggeser waktu makan. Makan pagi jadi sahur, makan malamnya pas buka. Cuma tidak makan siang aja kalau saum itu, ya kan ya, tidak makan siang. Makan siang nanti ditunda. Karena kita masih bisa makan pagi, makan malam, makan pagi di sahur, makan malamnya di maghrib ya, itu pasti kita buka. Nah, yang penting adalah menjaga atau mengendalikan syahwat, hawa nafsu. Karena kata Nabi SAW, kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari orang yang saum tapi mereka hanya mendapatkan lapar dahaga. Karena syahwat yang nggak dijaga, hawa nafsu yang nggak bisa dikendalikan. Marah, dia tetap marah, tetap gibah, nggak sabar. Ya. Sungguhnya dia tidak mendapatkan esensi dari saumnya dan khawatir pahala puasa jadi hilang. Hanya sekedar kepayahan, kecapean tengah hari aja gitu ya. Haus dan lapar tengah hari. Bapak Ibu berarti Allah SWT, apa hubungannya dengan sabar? Sebelum kita bahas hubungannya, sabar itu dari kata al-habsu. Ini masdar itu bentukan kata ya. Kalau bahasa Inggris namanya gerund gitu ya. Di sabaro yasbiru sabran, fi'il madhi itu past tense. Ya, kata kerja masa lampau ya. Al-habsu artinya adalah menahan diri dari keluh kesah. Ada juga yang menyatakan artinya ada asibar, obat yang pahit tidak enak. Tapi obat walaupun rasanya pahit gak enak itu menyembuhkan, ya, menyembuhkan yang sakit. Sabar juga begitu, tidak enak, pahit rasanya, ya, tapi dia menyembuhkan orang, menguatkan orang. Orang yang kuat nanti ada hadisnya adalah orang yang sabar, mampu menahan amarah. Atau juga subrun. Subrun itu menahan diri ketika sedih dan susah. Atau kuat tahan ketika dalam keadaan sempit maupun sulit.
menahan hawa nafsunya, kemudian menahan diri dari gelisah, amarah, ya, menahan dari keluh kesah, ya, menahan tubuh, ya, itu istilah sabar, ya. Artinya sabar itu begitu, ya, sabar itu kuat, tahan diri. Ketika misalnya kita zalimi orang, sabar tidak balas menzaliminya misalnya, ya. Ketika kita diejek orang, dihina orang, kita sabar, kuat, nah dia tidak membalas ejekannya, tidak membalas hinaan dan caciannya. Itu orang yang sabar. Apa dalil-dalil perintah sabar? Allah Ta'ala perintahkan kita bersabar di Quran Surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan tetaplah dengan kesabaran. Warabitu, dan bersiap-siagalah di tempat perbatasan riba. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, di sini ada 4 nih, ya, perintah Allah Ta'ala. Ini sabar ini seperti disebut 2 kali. Nah, para ulama menafsirkan bahwa perintah yang pertama, amanus biru, ini adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wasabiru, sabar menjauhi maksiat. Warabitu, tetap bersiagalah kamu. Ini para ulama mufassir lebih banyak menyebutkannya ribat di perbatasan wilayah, seperti para tentara, para mujahid yang menjaga wilayah kaum muslimin, ya, dari serangan dan serbuan musuh, mereka ribat. Itu perintah Allah Ta'ala juga, dan bahkan pahala ribat itu luar biasa besar, ya, luar biasa besar. Tapi ada juga kaum muslimin kita bisa membuat pahala ribat tanpa melakukan, karena kita bukan tentara misalnya, tanpa melakukan aktivitas jaga perbatasan. Apa? Menunggu waktu salat. Waktu salat. Jadi luas sekalian, kalau misalnya habis azan, kemudian kita tunggu tuh, ya, nah kita seperti melaksanakan sholat, walaupun nggak sholat, tapi dapat pahala ribatnya, dapat pahala ribat dan pahala sedang melaksanakan sholat. Dari maghrib ke isya tuh, waktunya biasanya ada spare kosong kan, ya, waktu kosong. Nah, salat ba'diyah maghrib, kita tunggu Quran segala macam untuk menunggu waktu isya. Kita dapat pahala ribat dan pahala seperti mengerjakan sholat. Masya Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Takwa ini mencakup semuanya tadi, ya, sabar ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dan juga ribat, ya, jalan Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, sabar para ulama ini ada 3 hal, 3 keadaan, ya, dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah sabar fil musibah, as-sabru fil musibah. Sabar ketika mendapatkan takdir dari Allah SWT yang sifatnya menyakitkan, kurang mengenakan di kita, takdir buluk lah kira-kira menurut kita, ya, gitu, ya, ini berupa musibah. Misalnya hilangnya harta benda kita, ya, kita terkena sakit, penyakit. Itu juga keluarga kita ada yang meninggal, ya, istri, anak, ya, saudara, keluarga, ya, cabut nyawa yang Allah SWT berikan. Itu namanya musibah. Dan kita mesti bersabar ketika datang ujian Allah Ta'ala tersebut. Yang kedua adalah sabar fi ta'at, sabar ketika menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita sholat nih, pasti rasanya kayaknya berat, apalagi qiyamul lail misalnya, ya, tarawih, tahajud, habis makan kan kadang buka itu jadinya ngantuk. Apalagi kalau imamnya bacanya panjang. Kitanya kayaknya nggak sah. Nah, harus sabar ketika kita sholat itu, ya, sholat, ya, sabar. Mengeluarkan zakat itu kan duitnya banyak. Bayar perjalanan haji itu besar juga, ya. Bayar nafkahnya kan 25 juta. Kalau lunas 35 tahun lalu, ya. Mungkin sekarang bisa naik lagi. Belum nanti ongkos vaksin dan sebagainya, ya. Itu kan mengeluarkan uang. Nah, itu butuh kesabaran juga. Menuntut ilmu, cari nafkah, seluruhnya aktivitas ketaatan pada Allah Ta'ala membutuhkan kesabaran. Baca Quran, duduk lama, kadang-kadang duduknya ini, ya, panas, ya. Bahkan mungkin kalau baca Quran 1 juz itu mungkin hanya sekitar 30-45. Saya pernah menghitung itu nggak sampai 2 menit 1 halaman, ya, 1 halaman. Jadi kalau 20 halaman, 20 kaca namanya, ya, kaca atau halaman itu paling 40 menitan, atau bisa 30-40, ya, 1 juz. Bayangkan kalau orang kan sekarang banyak handphone, media sosial, ya, gadget, kadang-kadang main Twitter, main apa, ini nggak kerasa sejam 2 jam gitu kan, ya, ya, hilang aja waktunya gitu. Jadi dengan baca Quran 30 menit sudah 1 juz, ya.
Nah, yang ketiga, sabar ketika menjauhi larangan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita ketika menjauhi maksiat ya. Kita ini ada gangguan kalau anak muda ya, mungkin yang enggak anak muda juga, remaja ya, remaja kolot ya, remaja kolot udah dewasa, udah tua. Ada juga godaan, udah punya istri pengen cari yang lain tapi yang halal. Kalau poligami sih nggak apa-apa. Tapi kalau cari yang lain yang zina, nah itu maksiat, itu harus sabar. Jaga, padahal ada yang lebih baik di rumah, istri gitu ya. Kalau yang masih bujangan, belum nikah, jangan pacaran ya, karena itu bagian daripada iqrabu ala zina, mendekati zina ya. Yang sabar untuk tidak korupsi, untuk tidak suap menyuap, untuk tidak melakukan aktivitas riba, untuk tidak kemudian mencuri dan sebagainya ya. Nah, itu butuh kesabaran. Kata Allah Ta'ala di Quran Surah Al-Baqarah ayat 105, sabar itu kunci kesuksesan akan ujian Allah SWT. Allah Ta'ala nyatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ya, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira ini dia dapat pahala dunia dan akhirat. Kalau akhirat, surga. Setiap mukmin, setiap muslim pasti ingin di akhirat itu selamat, yakni di surga. Kalau orang selamat itu di surga. Kalau neraka di neraka. Dan tempat di sana nggak ada yang lain kecuali surga dan neraka. Mungkin ada Al-A'raf. Al-A'raf itu daerah atau tempat di antara surga dan neraka. Di Al-Quran ada di surat ke-7 ya. Quran surat Al-A'raf. Itu yang timbangan amalnya sama, amal baik, amal buruknya sama. Jadi taruhnya di tengah. Ini nggak disiksa, tapi dia tersiksa karena nggak sampai ke atas ke surga. Dia senantiasa melihat ke bawah, orang di azab di neraka. Jadi takut, kadang juga rindu, gitu ya. Itu orang-orang Arab. Dan tentu sebenarnya kita tidak ingin juga dimasuk di situ ya. Kita pengennya langsung masuk surga. Jadi pahala amal kita, amal baik kita lebih banyak daripada dosa kita ya. Dan caranya adalah dengan bersabar ya, bersabar. Itu bisa mendatangkan pahala yang banyak. Kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan cukupkan bagi orang-orang sabar itu pahala ya buat mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Orang bersabar itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang rendahan, bukan orang recehan gitu. Bersakitnya diam aja sih gitu ya, kamu gak berani, bukan. Berani tapi karena kita sabar, gak membalas gitu ya, gak membalas. Kalau kezalimannya itu pada diri kita aja. Tapi kalau kezalimannya pada agama kita, nggak boleh. Kita harus melawan. Begitu. Berbeda ya. Nabi SAW itu beliau biasa dihina ya ketika beliau dakwah di Makkah dan Mukarramah. Orang Quraisy itu luar biasa kan. Diludahi, pernah tiap hari itu rumah Nabi SAW senantiasa dilempari dengan kotoran di tembok depan rumahnya. Bahkan ada yang bawa jeruan sembelihan korma kambing, taruh masuk ke dapur, terletakkan di periuk Nabi. Bayangkan, orang-orang Quraisy saat itu ya mengintimidasi Rasulullah SAW. Tapi Nabi sabar. Fatimah radhiyallahu anha hanya menyatakan, tetangga macam apakah kalian wahai Quraisy? Paling cuma begitu. Sambil bersama Nabi beliau Fatimah dan Nabi SAW membersihkan tembok rumah. Dan ketika Nabi sedang sujud ya, ada seorang Quraisy ya, besar Quraisy menaruh sembelihan binatang ternak ya, sembelihan kambing ke sini ke punggung Nabi SAW. Sampai demikian, tapi Nabi SAW tidak membalas ya, tidak membalas. Nah, yang keempat, sabar dan memaafkan perkara utama. Allah Ta'ala menyatakan, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh bagi orang yang sabar dan bisa memaafkan, inna dzalika lamin azm. Sungguhnya itu adalah perkara yang paling utama, perkara utama. Azmil umur, al-azm. Makanya para nabi ada yang kesabarannya tinggi ya, kesabaran ketika berdakwah itu disebut dengan istilahnya ulul azmi.
Ya, ulul azm, ulul itu orang ya, orang atau pihak yang azam, yang mulia. Siapa mereka? Yani Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya sabaran para nabi dan rasul yang berdakwah itu sehingga mereka mendapatkan gelar ulul azm. Ini waktunya mau habis, saya coba bebas saja beberapa ya dalilnya. Ini dalil as-sunnahnya, ini mungkin akan sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, kita sering dengar ada istilah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian. Sebenarnya itu bukan hadis. Yang benar itu hadisnya ini. At-tahuru syatrul iman. Kesucian, suci itu bagian dari iman, ya. Bukan an-nadhafatu. Itu enggak ada riwayatnya kalau istilah ini. Sama kayak misalnya istilah ada kalimat hubul waton minal iman, itu bukan ucapan Nabi. Bukan juga ucapan sahabat, juga bukan. Itu tagline majalah di Lebanon tahun 1780-an. Hubul waton minal iman. Nah, yang benar itu ini at-tahur, tapi bukan berarti kemudian kita tolak ya an-nadhafatu, kebersihan ya. Karena kalau suci itu udah pasti biasanya bersih. Tapi kalau yang bersih belum tentu suci. Tingkatannya lebih tinggi kalau suci itu biasanya ya. Makanya sebenarnya yang hadis yang benarnya ini ya, hadis riwayat Imam Muslim. At-tahuru syatrul iman, suci itu bagian daripada iman. Kita bersuci, menjauhi kesyirikan ya. Itu bagian daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan kita. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Mengucapkan kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi sangat besar kalimat zikir subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya bagi kita. Di akhirat nanti yang namanya neraka itu zulumat disebutnya, kegelapan. Nah, kalau orang yang melewati sirat kemudian dia ahli salat, maka akan bercahaya dirinya sehingga jalan itu lempang kelihatan terang benderang. Maka bagi kita seorang mukmin jangan pernah tinggalin salat. Jangan pula kemudian juga melalaikannya. Jangan. As-salatu nurun, was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu pembuktian, burhan. Pembuktian kalau kita beriman, maka kita bersedekah. Ada sedekah wajib bagi kita, yakni zakat, minimal zakat fitrah. Kalau punya harta, zakat mal gitu ya. Ada juga sedekah sunnah ya, infak dan sebagainya ya. Ada juga wakaf ya. Wakaf juga bagian daripada sedekah jariyah. Wasabru diyaun, ini titik di sini ya, wasabru diyaun. Dan sabar itu adalah sinar cahaya. Dan sini ada dua kalimat, dua istilah ini. Salat itu nur itu cahaya, sedangkan sabar itu dia. Dia ini maknanya sinar cahaya. Apa bedanya? Nur itu kalau cahaya itu seperti rembulan. Dia terang, enggak panas. Tapi kalau diaun, sinar matahari, mentari itu panas, membakar kuat. Orang sabar itu dia terang dan dalam tanda kutip menakutkan orang gitu. Ini orang dizalimi diam aja. Sabar, ad-dia. Wasabru diaun. Kekuatan, ada kekuatan di sana. Seperti sinar mentari, sinar matahari itu kan terang, menderang dan membuat panas ya, panas. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Dan Quran itu adalah hujjah bagimu atau untukmu. Dia bisa menjadi pembelamu, bahkan menjadi menuntutmu. Kalau kita mengabaikan Al-Qur'an, artinya enggak dibaca, enggak diamalkan, enggak didakwahkan, enggak coba kita pelajari, maka dia akan menuntut kita ya di akhirat. Tapi kalau kita membacanya, mempelajari, menghafalkannya, mendakwahkannya, mengamalkan isinya, maka dia akan menjadi hujah bagi kita, membela kita nanti di akhirat, bahkan menjadi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi pembaca. Bagi orang yang membacanya, bagi menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Itu akan menjadi memberi syafaat. Syafaat itu Bapak Ibu adalah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri syafaat, tapi Allah Ta'ala kasih wasilah, kasih syafaat itu kepada baginda Nabi. Melalui baginda Nabi ada, melalui Quran, melalui orang yang syahid. Saya kita punya
Ada anak yang syahid misalnya ya, atau keluarga yang syahid, dia bisa memberi syafaat kepada 40 orang keluarganya. Itu juga termasuk nanti saum ya, dalam sebuah hadis itu ada saum juga bisa ngasih syafaat. Kullu nasi yaghdu fa ba'yu nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia akan tergadai dirinya dengan menjual dirinya, dan maka dia memerdekakannya atau dia membinasakannya. Jadi orang yang memerdekakan dirinya adalah dengan taat kepada Allah, sedangkan orang yang membinasakan dirinya adalah dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini salah satu dalilnya. Dan sabar juga merupakan karunia Allah yang sangat baik dan luas, bagaimana sabda Nabi SAW, "Wa may yatasabbaru yusabbirullah." Siapa yang berusaha sabar dan berdoa minta kesabaran pada Allah, maka Allah akan berikan kesabaran baginya. Wa ma'ati ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidaklah pemberian ya yang paling baik dan paling luas dari Allah SWT adalah sabar. Sabar itu pemberian terluas, karunia Allah SWT yang sangat baik dan luas. Seorang mukmin itu keadaannya itu senantiasa dalam kondisi baik. Kalau dia diberikan musibah, dia sabar. Kalau dia diberi kebaikan, dia syukur ya. In asabatu sarra syakara fa kana khairul lahu. Kalau dia diberikan kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara. Kalau dia diberikan musibah, maka dia bersabar, fa kana khairul lahu. Jadi enggak ada yang tidak baik, itu semuanya sebenarnya baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apapun keadaannya Allah Ta'ala telah takdirkan. Saat itu kita tinggal memilih. Saat kita diberikan kesenangan, kebahagiaan, sembuh dari penyakit, syukur. Saat kita diberi penyakit misalnya, sungguh-sungguh, atau diberikan segala sesuatu yang tidak enak, kita bersabar. Itu juga baik, pahala bagi kita juga. Jadi apapun bagi seorang mukmin, tinggal dua memilih dia, mau tetap bersyukur atau dia bersabar. Tergantung keadaan. Saya mohon maaf nih karena waktunya mau ini ya, lewat ya. Nah ini mungkin terakhir kaitannya dengan judul tema kita, sabar saat terjadi wabah. An Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya Nabi SAW pernah ditanya ya anit ta'un tentang wabah penyakit. Ta'un nama bahasa Arabnya ya, ta'un. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Maka Nabi SAW memberitahu bahwa sungguhnya ta'un itu atau wabah itu adalah azab Allah Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bagi siapa yang Allah kehendaki. Para ulama menafsirkan, maksudnya ta'un atau wabah itu azab bagi orang kafir. Orang kafir, orang munafik menentang Allah Ta'ala, itu azab baginya. Faja'ala Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah Ta'ala jadikan rahmat bagi kaum mukminin. Kalau dia beriman, sabar, maka itu merupakan rahmat. Walaupun misalnya dia kena COVID-19, tapi dia sabar, beriman, ini takdir Allah baginya. Tidak kemudian marah-marah sama Allah, tidak kemudian gak ikhlas gitu ya. Dia tetap sabar, menerima, ya tawakal pada Allah Ta'ala, ini ujian baginya, ya rahmat baginya. Falaysa min 'abdin yakhafu ta'un. Maka tidaklah seorang hamba yang dia terkena ta'un, terkena wabah, fayamkuthu fi biladihi, dia tetap tinggal di negerinya, itu gak kabur gitu ya. Sabiran, dengan sabar, muhtasiban, berharap pahala Allah Ta'ala saja. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Sungguhnya dia tahu tidaklah musibah itu menimpa dirinya kecuali yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali pahalanya dari syahid. Kalau dia meninggal, dia dapat pahala syahid. Syahid itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada 3. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Siapa mereka yang dapatnya? Ini di medan perang, melawan Yahudi Israel misalnya, orang Palestina, melawan penjajahan orang-orang kafir, terbunuh, itu mereka dapat pahala syahid. Dan jenazahnya cukup dikuburkan aja, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan, ya, bahkan nggak perlu disolatkan, langsung dikubur. Syahid dunia akhirat. Ada juga syahid dunia. Syahid dunia itu mereka pergi berperang tapi nggak ikhlas. Tujuannya biar sebut pahlawan, karena marah dan sebagainya gitu ya, karena menderita nggak siap dengan kezaliman orang ya, kemudian dia ya, karena kemarahan itu ya bunuh diri medan perang. Nah itu cuma dapat gelar titel syahid dunia aja, akhiratnya nggak ada. Yang ketiga syahid akhirat, nggak berpergi medan perang tapi sabar ketika wabah, dia pernah wabah kemudian dia meninggal, dapat pahala seperti itu. Orang yang tenggelam dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar,
dia dapat pahala syahid, itu syahid akhirat. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah, ya, perintah syariat Islam menghadapi taun atau wabah. Pertama, sabar menghadapinya. Kemudian tidak pergi menuju lokasi wabah dan tidak keluar dari lokasi wabah. Artinya istilahnya sebenarnya Nabi SAW menganjurkannya lockdown. Sebagaimana Nabi nyatakan, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, maka jangan masuki. Fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrujuha. Jika kalian ada di negeri tersebut dan kalian ada di kena wabah, maka jangan keluar. Kemudian ya, jadi tetap di tempat gitu ya. Dan dilarang bercampur dengan yang sakit. La tamurul marid 'alal masjid. Ya, jangan kalian mencampur orang yang sakit dengan yang sehat. Jadi betul, saya harus diisolasi ya. Orang yang sakit enggak, ya orang yang sakit namanya sakit ya, enggak perlu ke masjid. Dia tetap di rumah. Kalau sakit supaya tidak menularkan. Tapi kalau sehat ya ke masjid ya. Ini seperti menjaga jarak ya sekarang. Kemudian mencegah penularan ya, penyakit itu juga perintah agama ya. Mencegah wabala dororo wala diror. Janganlah kalian melakukan tindakan berbahaya dan membahayakan orang lain. Misalnya pakai sabun, pakai masker. Jadi kita berbuat semacam ini dalam rangka untuk perintah Nabi SAW. Bukan takut karena pemerintah, bukan. Tapi karena kita menurut perintah Nabi SAW untuk tidak menjadi mudarat bagi orang lain dan juga tidak menjadi mudarat bagi kita. Soalnya kalau kita yakin tadi sehat ya segala macam. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan, ya kita harus menjaga diri untuk mencegah perkara tersebut. Kemudian memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Jadi wajib pemerintah itu kalau misalnya lakukan itu wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, wajib. Al-Imam Ra'in ya, penguasa itu adalah seorang pengurus rakyatnya, wajib menjamin kebutuhan pokok. Jadi nggak boleh kemudian jangan pergi, jangan keluar. Ya, tapi kelaparan gitu, itu dosa. Pemerintahnya nggak boleh. Jadi tetap dia harus menjamin kebutuhan orang. Kemudian penguasa juga, pemerintah juga harus berusaha memerlukan teknologi atau obat untuk mengatasi wabah. Jadi sains dan teknologi, riset, penelitian harus dikembangkan terus supaya wabah ini segera selesai, obatnya ditemukan ya. Vaksin itu kan bukan obat, hanya mencegah aja. Ya, sampai saat ini mungkin katanya obatnya masih terus dicari ya. Nah, apa persamaannya antara saum dan sabar? Secara makna bahasa, saum itu kan menahan diri, al-insaf. Sabar itu al-absu, menahan diri sama. Yang berikutnya, sama punya pahala besar, baik saum dan sabar. Ya, kata Nabi SAW, kullu amal ibnu Adam yudha'aful hasanatu 10 amsaliyah. Setiap anak Adam itu akan dibalas pahalanya 10 kali lipat ila sab'imi'atin hingga 700 dhifin, hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla ila sauma, kecuali saum, fa innahu li, saum itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi yadum syahwatu wa dhammu min ajli. Aku yang akan membalasnya tanpa hitungan. Bukan orang yang saum langsung masuk surga gitu, karena saking besarnya pahala saum dari pintu ar-royan, babu royan. Karena dia telah mencegah atau melarang syahwat dia dan makan dia untukku kata Allah Ta'ala. Ini pahala saum. Atau pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sementara disampaikan, sungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa batas, bighairi hisab, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sama-sama buat terampuninya dosa. Shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ikhlas pada pahala pada Allah Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Dan dalam hadis yang lain juga sama-sama terampuni dosa karena sabar. Itu Nabi bersabda, ma yusibul muslim min asabin. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, wala asabin, tertimpa penyakit, wala hamid, kegundahan, wala azanin, kesedihan, wala adza, sakitan, wala ghamin, maupun duka cita, hatta syauqatu yushakuha, hingga dia tertusuk duri ya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah hapus dosa-dosa. Walaupun tusuk duri, tapi dia sabar, hapus dosa. Kita kesandung nih berdarah, sabar, dapat dihapus dosa. Kita kena sakit ya, sabar, dapat dihapus dosa kita. Ada keluarga kita meninggal misalnya, sedih kita, sabar ya, itu dihapus dosanya oleh Allah. Sabar itu
bukan perkara remeh, bukan perkara receh, para agung dan mulia, ya, agung dan mulia. Jazakallahu khair. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol. Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah SWT kasihkan kita hamba-hamba Allah Ta'ala yang sabar. Ya. Allahumma ja'alna minas sabirin, minas sa'imin. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar, jadikan kami orang-orang yang melaksanakan saum. Ya. Amin Allahumma amin. Kita tutupkan kita dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.